Homa. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama aku di Ahudia Channel. Nah teman-teman, kali ini nih guys, aku mau kasih tahu kalian semua, ya semoga bermanfaat ya, apa itu yang dinamakan tapi sebelum aku lanjutin, jangan lupa subscribe dulu dong. Oke? Nah, subscribe dulu ya. Subscribe dulu dong. Baik teman-teman. Oke deh. Gini loh guys. Aku udah, mungkin teman-teman agak sedikit bingung nih. Dulu aku juga begitu. Nah, aku mau ngomong mengenai ini hampir mirip katanya hampir mirip, malah ada bahkan, tapi cuman ada tambahannya. Misalkan teman-teman tahu kan yim itu apa? Yim itu kan garam, yim garam. Nah kalau yimfa, nah gini teman-teman, apa perbedaan, apa itu yang dimaksud dengan yimfa, fa yim tomai yim sai. Nah apa itu yim fa yim sai tomai fa yim? Berapa? 4, bukan 5 ya, ini 5, 4 teman-teman, 4. Nah kalau yim itu kan udah pasti artinya garam, yim garam. Nah kalau yimfa, nah yim garam, taufa adalah rambut. Nah bukan berarti rambut garam ya teman-teman, itu satu kata, bukan satu kata, bukan dua kata. Ini yimfa tuh jadi satu, bukan. Teman-teman ngartinya jangan yim itu apa, fat itu apa. Nah kalau yim kan artinya garam, nah kalau fa kan dari kata daufa, rambut. Fa yimfa itu berarti artinya apa? Semir rambut teman-teman. Yimfa atau yim taufa itu nyemir rambut. Nah paham kan sampai di sini? Oke? Ya mudah-mudahan buat enjoy ada deh. Santai lah guys, kita mah belajarnya santai aja, relax aja ya. Oke, jangan tegang, tenang. Masih ada lagi, masih ada berapa? 2. dua selalu salah ya kan. Dua. Tadi yim udah, yimfa semir rambut, nah nyemir rambut gitu ya. Terus ada lagi yim sai lah, yim sama sai, bukan begitu, bukan yim sama sai, yim sai. Nah sama kayak tadi ya, emsai itu kan tidak. Terus habis itu yimsai itu artinya sayuran. Ini loh teman-teman, yimsai apa? Yimsai ada yang tahu? Nah kayaknya ada yang tahu nih, ada yang pinter banget nih kayaknya. Ya yang itu satu apa? Yimsai. Nah bener tuh, daun ketumbar. Yes, beda kan? Nah kata-katanya hampir sama yim, tapi cuman belakangnya beda, yimsai. Nah yimsai itu daun ketumbar teman-teman, sayuran juga kan, sayuran. Nah biasanya kalau di sana itu yimsai itu ya buat sup kalau nggak salah ya. Biasanya kalau aku itu buat makan sup yang terbuat dari cudo. Nah cudo apa? Tahu nggak sih cudo itu apa? Itu cudo itu perut babi ya, perut babi cudo dolam. Ini dalemannya itu loh, dalemannya babi itu kan ada dolamnya. Nah itu docudonya itu buat sup itu biasanya dimasak itu sama daun ketumbar biar aromanya itu wangi begitu teman-teman. Nah teman-teman kalau udah pernah masak mungkin pakai yimsai, pasti pakai yimsai dong biar wangi, biasanya ciri khasnya gitu. Nah yimsai daun ketumbar, oke, tahu lah. Ini udah ketiga. Nah
Bahkan ada satu lagi teman-teman, satu lagi itu faim. Nah ini dibalik, faim, yimnya belakangan. Faim beda sama yimfa ya. Faim beda sama yimfa. Nah kalau tadi yimfa itu yimtau fa, semi rambut. Nah sekarang yang keempat yaitu faim. Nah ini faim itu berhubungan dengan penyakit atau sakit, namanya faim. Faim itu ibaratnya kayak sakit, infeksi gitu. Misalnya jong faim itu usus, jong kan ususnya itu sakit, maksudnya ada penyakitnya. Faim yaitu apa, infeksi kayak gitu teman-teman. Jong faim ususnya infeksi usus gitu maksudnya. Nah itu faim dong mai yim fa tonga, tidak sama, beda, artinya juga beda teman-teman. Nah kalau tadi yimfa itu semi rambut, nyemir rambut. Nah kalau faim itu jong faim, ibaratnya itu kayak buat penyakit. Faim itu penyakit infeksi ya teman-teman, inget loh. Tapi ya aku doain dah semuanya, yang bagi mbak-mbak, bagi mas-mas, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, semuanya, cece leng loy cai semua yang udah bekerja di negara tujuan, di tempat tujuan Anda, entahlah itu Hong Kong, entahlah itu Taiwan, Singapura, Arab Saudi, manalah itu Malaysia, diberikan semuanya, diberikan kesehatan, jangan sampai sakit, jaga kesehatannya ya teman-teman. Oke. Nah ini udah 4 ya, faim. Nah gimana teman-teman, mau contoh kalimat nggak nih dari aku nih? Mau nggak? Mau nggak? Subscribe dulu dong kalau mau. Subscribe dulu ya. Oke, aku contohin deh kalimatnya. Kalau mau 4-4-nya cuman satu aja nih. Aku mah terserah teman-teman semua sih, terserah guys semua sih, terserah leng loy semua sih. Kalau mau aku contohin kalimatnya ya oke, aku contohin. Kalau nggak mau ya mungkin kalian semua udah pinter. Amin, mudah-mudahan sih pada lancar bahasa Kantonisnya teman-teman. Kayak aku, enggak juga sih, aku juga belajar sama teman santai ya, jangan marah-marah, jangan emosi. Belajar bahasa Kantonis itu harus kuncinya santai, harus jangan terburu-buru, dengerin dulu. Soalnya bahasa Kantonis beda sama bahasa Mandarin teman-teman. Mungkin bagi teman-teman semua yang sering kedenger di TV, mungkin dimanapun itu, apa yang udah pernah ke Singapura, mungkin udah pernah ke Malaysia, mungkin udah pernah ke mana lagi ya negara yang lain, mungkin kebanyakan itu Mandarin yang didengar teman-teman. Nah kalau Kantonis itu ya di Hong Kong aja ya, mungkin sebagian negara mungkin ada kali, tapi mungkin nggak sebanyak bahasa Mandarin yang mereka pakai. Contoh di Indonesia juga Mandarin kan, Mandarin bukan Kantonis. Makanya bahasa Kantonis itu susah teman-teman sebenarnya. Tapi kalau teman-teman udah belajar sih jago lah, yang pastinya jago lah. Yang penting satu, jangan mudah menyerah untuk belajar, dan jangan mudah menyerah meskipun majikannya galak. Oh tidak, ya mudah-mudahan janganlah ya. Gini teman-teman, kalau ada majikan galak, kalau ada majikan yang super duper cerewet, itu pasti yang dihindarin oleh semuanya. Contohnya kalau majikan cerewet itu santain aja teman-teman. Dulu aku pernah dapet majikan yang katanya dia itu bawel, yang katanya dia itu cerewet sama bawel apa bedanya ya? Terus apalagi ya? Galak, sering ganti pembantu. Nah itu udah berapa kali pembantu, semuanya ngambilnya dari Filipina. Itu paling banyak, paling lama bertahannya 3 bulan teman-teman. Nah sekali aku masuk ke situ, yang katanya itu bos galak, cerewet, apalah inilah itulah,
Tidak terjadi sama saya. Alhamdulillahnya teman-teman, ini sekedar sharing aja. Yang penting kita masuk majikan, kita yakin, bismillah aja. Seumpamanya dia cerewet, ya bismillah. Mudah-mudahan majikan yang cerewet, yang dulunya cerewet, sekarang sama saya tidak cerewet. Udah gitu aja, pasrah aja. Kita mah nggak usah punya pikiran, aduh ntar gimana ya kalau nggak betah di sana, aduh ntar gimana ya ntar kalau kita di intermediate. Nah, manusiawi lah ya, mungkin ada pemikiran kayak gitu, mungkin ada selintas di otak kita kayak begitu, mungkin ada. Tapi kalau aku sih nggak ada pemikiran kayak gitu sama sekali teman-teman. Kalau aku mau masuk kerja, ya udah, yang penting aku dapat majikan, aku bisa kerja, ya udah aku jalanin aja. Sampai security di bawah pun kan kenal juga tuh sama bos aku, karena dia berkali-kali ganti-ganti pembantu, sehingga dia tanya dong sama aku, kok kamu sama ini ya, karena kenal sama anak yang aku asuh. Oh, ganti lagi. Terus aku tanya dong, emang kenapa sih, kata. Terus cerita, iya dia itu bos kamu itu udah ganti-ganti berapa kali aja, terus kok sama kamu kok lama ini gitu. Ya aku bilang, masa sih, aku bilang, iya, kata si itu agennya juga begitu. Sebelumnya agen aku juga udah pernah bilang kalau ini bos kamu ini udah berkali-kali ganti pembantu, tidak pernah cocok. Nah, setelah itu juga aku ikut bos itu. Bosnya baik-baik aja, dan aku selalu dicukupin makanan selalu aku disediain kayak ikan, ayam, daging sapi, apalah itu. Terus selalu aku minta apa, kadang ditanya makan apa, Indomie aku suka banget itu, aku dibeliin juga. Tapi syaratnya nggak boleh makan setiap hari, seminggu sekali aja makan Indomie. Kalau nggak aku diomelin abis dah pokoknya. Nah kayak gitu. Nah si bos ini tuh baik banget pokoknya, yang katanya dulu galak, katanya dulu suka nginterminit pembantu, tapi sama aku alhamdulillah tidak. Nah kalau teman-teman mau cerita lanjutannya aku sama bos aku ini bagaimana, di episode yang akan datang aja ya, di next video ya. Ini soalnya udah lama nih, takutnya ntar teman-teman bosen dengerin aku ngocehnya udah 11 menit. Yaudahlah ya teman-teman, sampai di sini dulu, sampai ketemu di next video. Tapi jangan lupa like, komen juga dong, share juga, subscribe-nya jangan lupa teman-teman. Mukosai, bye, assalamualaikum.